baca dia kapan? Gimana baca dia? Sekarang kita letakkan untuk pembungkus. Nah, susun kain untuk pembungkus. Kalau seandainya kain kafannya seperti ini, ada orang yang badannya besar, tentu nggak terbungkus, ya kan? Maka cara meletakkannya dikasih seperti ini. Hitungannya 1. Paham? Kita pasang baju, baik perempuan atau laki-laki, tak boleh auratnya sampai terbuka. Jadi ketika buka kain ini baju ini langsung muncul, sehingga aurat si mayat tidak terbuka sama sekali. Nah, itu baju selesai. Dari kepala ya. Yang kedua, wabi nuqitukum, dan ketiga di kaki baru karotan ukhra. 3 kepala, tengah, kaki. Jangan lupa like and share and subscribe. Yaitu unsur tanah, api, angin, air. Setelah ditiupkan roh dalam jasad, di dalam kandungan, 4 ditentukan Allah, langkah arasaki pertemuan maut. Di dalam tubuh kita Allah beri 4: urat, tulang, daging, dan darah. Setelah manusia lahir, maka 4 hal pun kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari 5 kali sehari semalam, yaitu sholat. 4 perkara itu berdiri, rukuk, sujud, duduk. Setelah meninggalnya anak manusia, 4 perkara yang harus dilakukan. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Namun untuk pelaksanaannya, walaupun dimandikan terlebih dahulu, kita harus mempersiapkan kafan. Untuk kali ini kita masuk kepada pembahasan mengafani mayat. Tujuan dari kain kafan ataupun mengafani mayat adalah menutupi seluruh tubuh mayat. Jadi ulama memberikan batasan, minimal batasan untuk mayat adalah 1 kain kafan. Jadi kalau dalam sebuah daerah ataupun kamu nanti menemukan suatu daerah hanya mengafani 1 kain saja untuk si mayat, maka sah. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak punya kain kafan yang lain, sehingga hanya menggunakan batasan. Nah, jadi minimalnya 1. Yang 1 itu harus menutupi seluruhnya, seluruh tubuh mayat. Jadi kalau tidak menutupi seluruhnya, walaupun 1 berarti tidak sah. Jadi intinya menutupi seluruh tubuh mayat. Maka di zaman Rasulullah pun sering juga para sahabat dikafani dengan 1. Kenapa? Karena kondisi ketika itu. Jadi kalau kamu nanti pergi mengafani orang ke sebuah desa itu orangnya ya sederhana saja, mungkin kain kafan kurang, hanya 1 yang bisa kamu ambillah, karena boleh batas minimalnya 1. Sama dengan wudhu, syarat sah wudhu itu 1 kali. Kamu membasuh wajah 1 kali sah, batas minimalnya. 3 kali itu sunahnya. Kamu membasuh tangan 3 kali sah, itu sunahnya. 1 kali aja boleh dan sah. Jadi batasnya 1 buah minimal. Kemudian sunahnya, yang sunahnya berapa? Sunahnya 3 lembar, baik untuk perempuan maupun laki-laki sama. Tidak ada dalil yang membedakan kain kafan antara laki-laki dengan perempuan. Artinya 3 lembar ini sunnah baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi 3 lembar batas kesempurnaan. Yang 3 lembar ini kamu ambil 1 untuk kain pembungkus, 1 untuk baju, 1 untuk sorban bagi laki-laki atau bagi perempuan jilbab, boleh. Atau 2 untuk kain pembungkus, 1 untuk baju, boleh. Atau tidak ada pakai baju, tidak ada pakai sewek atau sarung, tidak ada pakai sorban ataupun jilbab, yang 3 ini kamu gunakan untuk kain pembungkus saja, boleh. Nabi dikafani 3 lembar, tanpa baju, tanpa sorban, tanpa sewek. Paham? Paham sampai sini? Tetapi walaupun sunnahnya 3, boleh 5. Ini mengatakan boleh.
boleh 5 lembar. Apalagi menurut fuqaha, perempuan itu begitu banyak auratnya sehingga dibolehkan untuk perempuan 5. 7 bagaimana? Kalau 7 kata ulama terlalu berlebihan, maka hukumnya makruh, dan ada ulama yang mengatakan haram. Jadi cukup batasnya 5 saja paling banyak. Baik tuh. Kemudian di dalam pelaksanaan kamu harus melihat kondisi. Lihat kondisi maksudnya, ketika kamu mengkafani mayat, lihat berapa kain kafannya. Kalau hanya 1 saja, ya kafani 1, karena minimalnya 1 boleh. Lebih dari 1 punya kain kafan 3 orang mengantar, laksanakan 3. Perempuan cukup untuk 5, silahkan lakukan 5. Masih ada lebihnya, jangan sampai 7, cukup 5 paling banyak. Yang 5 itu 3 pembungkus, 1 untuk baju, 1 lagi untuk sorban laki-laki atau jilbab untuk perempuan, sewek atau sarung. Kemudian susunannya yang pertama tali. Di atas tali baru kain pembungkus. Setelah kain pembungkus baru kalau pakai sorban letakkan sorban, kalau perempuan jilbab, di bawahnya sewek atau sarung, di atasnya baru baju. Itu urutan. Kalau pakai kapas urutannya tali, kain pembungkus, di atasnya jilbab atau sorban, kemudian kasih di kepalanya itu kapas, kemudian baru sewek atau sarung, kasih pula badannya itu kain kapas kalau mau kasih kapas. Paling banyak letakkan kapas di pinggul yang tebal, kemudian di atasnya baru baju. Nah setelah itu baru mayat diletakkan, baru dipasangkan baju, jangan sampai dibuka auratnya. Kemudian pasangkan sewek atau sarung, berikutnya baru sorban atau jilbab, terakhir baru membungkus. Tata cara membungkus ada 3. Jadi terserah kamu mau pakai yang mana. Kenapa saya jelaskan? Kalau saya jelaskan 1 saja, kamu melihat nanti cara yang lain, kamu anggap yang lain salah. Nah, maka harus saya sampaikan ketiga-tiganya. Jadi kalau ketemu di salah satu tempat yang lain, tetap betul, tidak boleh kita menyalahkan. Apa yang pertama, setelah baju tadi untuk kain pembungkus ada caranya dikasih seperti ini, 1, 2. Ada cara yang kedua, langsung kedua-dua kainnya diletakkan di sini, dilipat. Yang ketiga, disatukan ujung-ujungnya kemudian diputar. Umumnya kita memakai cara yang ketiga ini. Kalau di tempat lain ada yang memakai cara yang pertama dan cara kedua. Baik tuh. Nah, kemudian sebelum kita praktek, sudah hafal doa sobek kapan? Nah, apakah itu salah? Berdoa itu tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau itu kita anggap wajib, itu yang salah. Yang kedua, kalau itu kita anggap salah, itu yang salah. Jadi boleh dibaca doa berkait, baca doa seret, boleh, atau kamu baca bismillah saja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Baik tuh? Ada pertanyaan? Nah, mulai kita merobek kain kafan. Ada di tempat yang lain seperti saya waktu kuliah di Batu Sangkar, ada yang tidak disobek. Jadi disediakannya 1 kafan disobek untuk mengambil tali. Kalau kita umumnya sengaja ditepikan disobek untuk di sini langsung diambil untuk tali. Jadi boleh baca doa, boleh tidak, lebih utama dibaca doa. Paham? Lagi cerita apa dulu? Khusus di bidang. Nah, saya mulanya baca kata Rasul. Kata Rasul, apapun dari saya kata Rasul, apapun yang kamu lakukan tanpa diawali dengan bismillah hilang barokahnya. Jadi sebelumnya tak apa doa baca bismillah baik. Ya, jangan apa doa lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kali basahu wa takfinahu an wajhil karim wa adkhilhu fi qurratihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingat doanya, ya Allah,
jadikanlah kain ini pakaian untuk semayat dengan pakaian kemuliaan. Nah, jadi kita minta kepada Allah untuk kemuliaan. Baik cerita ya. Kau nanti sabi dengan capian kapan? Gimana capian? Nah, sebelah lagi. Boleh sekali tadi kamu baca doa untuk sampai habis, boleh kamu ulang lagi. Kalau saya biasanya saya ulang lagi. Balik. Ambil ke bawah. Seandainya mayatnya dekat, tempat penguburannya dekat dari rumah, cukup bisa kita gunakan tali ikatannya 5 saja. Namanya ikatan keluarga. Nah, tapi kalau mayatnya jauh, lebih baik diikat 7. Kalau 7 bisa kita tambah. Kita buat aja 7 ya. Nah, inilah kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita letakkan untuk kafan atau untuk pembungkus. Nah, susun kain untuk membungkus. Nah, saya ulangi. Ini kan kain kafannya kecil. Kalau seandainya kain kafannya seperti ini, ada orang yang badannya besar, itu nggak terbungkus, ya kan? Maka cara meletakkannya dikasih seperti ini. Hitungannya 1. Paham? Nah, paham ya? Kalau badannya besar. Tapi kalau rasanya pas, nggak usah kita cukupkan seperti ini. Berarti sudah 2. Nah, kemudian sorban. Sorban atau jilbab. Jilbab untuk perempuan, sorban buat laki-laki. Cara menampakkan. Nah, cara membuatnya mungkin seperti ini. Nah, kita potong di sini. Paham ya? Paham ya? Nah, sobek baik. Langsung sobek. Nih, kalau perempuan jilbab kepalanya sini. Nah, di sini kepala bisa bikin. Kalau dia laki-laki, ya bikin seperti ini. Nah, di sini kepalanya. Ini sobat. Lebihnya buat CW atau sarung bawah. Kemudian kalau mau kasih kampas, kita taruh kampas dulu. Cara membuat baju, kita ambil dari sini. Kita ambil saja lipatan ini, 4 lagi. Baru kita potong. Sesuaikan ukurannya dengan kepala. Kemudian digulung ke belakang. Nah, selesai digulung seperti ini, kita taruh seperti ini. Jadi pas nanti mayatnya tidur, langsung kita buka agar aurat tidak terbuka. Ya. Jadi kok dua itu lubang terakuan aja kebaik kunci. Nah, kalau terakuan jilbab. Kalau jilbab ini buat laki-laki kan sorban. Kalau perempuan kan ada lubang lah. tak lubang. Inilah jadinya. Jadi kepala sini, pemain. Musik. Dia masih orang dia. Kalau pocong kayak mau digoyang. Untuk membuat lebih indah lagi, ini saya dapatkan di Batu Sangkar sama Pak Haji, Pak Kati Basar nama beliau. Ini saya dapatkan dari beliau, ini saya lihat praktek dari beliau. Bikinnya biar kelihatan indah. Pekerjaannya sendiri nih. Bikin seperti ini untuk ikatan.
namanya ikatan keluarga. Enggak. Nah, ini gunanya buat diikat tali, dibuat tali 3. Tak dibuat pun tak masalah, tapi tujuannya kan memperindah. Kalau membuat boleh, tak membuat pun tak masalah juga. Lama itu. Nah, sunnahnya dikasih wangi-wangian seperti kapur baus, ya, kasih wangian. Tadi kata sebentar saja ya. Kemudian kita lipat 3. Nah, taruh di tepi. Nanti silakan mayat dimandikan. Selesai mayat dimandikan, taruh lagi, kita tinggal buka baik. Susunannya sudah oke. Buka lagi. Kemudian mayatnya diangkat. Karena mayat nggak bisa jalan sendiri ya, harus diangkat sini. Diangkat mayatnya. Kan tadi habis dimandikan, mayatnya diangkat sekedar seperti ini kan, ya kan? Maka cara bentuknya, dengan rangkainya, kita pasang baju, baik perempuan atau laki-laki, tak boleh auratnya sampai terbuka. Jadi ketika buka baju buka kayak ini baju ini langsung nyusul, sehingga aurat si mayat tidak terbuka sama sekali. Nah, itu baju selesai. Setelah baju kita pasangkan baru sarung tadi atau sewek. Nah, ini guna tali kita pasang tadi. Sekarang apa itu? Sudah buat pulang ini dia. Setelah ini baru pasangkan bagi laki-laki sorban, perempuan tadi jilbab. Toeng. Ah? Enggak mereka. Kalau jiblak pakai benda. Saya coba jiblak kan. Itu kan murah aja. Oke, kita coba jilbab ya. Kape ya, teh. Kapas Teh kan? ya. Hei. Mari lawan. Ini namanya main kreatif. Nah, pasang jilbab seperti ini. Mari letak benda. Nah, seperti ini baik. Tak ada ikatan sama sekali, ikat sama sekali. Tidak ada pakai pintul, tidak ada seperti ini. Cukup seperti ini saja. Baik tuh? Ya, lanjut. Lanjut tadi pakai sorban. Ini tampaknya mayatnya patuh kali ya. Angkat. Nah, setelah ini seperti yang saya katakan tadi, cara yang pertama satu-satu kita di sini. Ini karena kainnya kecil ya, sebenarnya besar ini kita sudah potong. Ya, kemudian seperti ini. Nah, kemudian yang kedua seperti itu juga. Itu sampai kepada kain yang ketiga. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, ambil ketiga-tiganya, lipat ke sini. Itu cara yang kedua. Paham? Cara yang ketiga masih digabung seperti ini, langsung digabungkan satu, putar. Yang itu berlawanan, putar ke sana, jadi putar ke sini. Nah, kalau di daerah kita memakai cara yang ketiga. Kalau di daerah lain ada yang memakai cara yang pertama, ada yang pakai cara kedua. Saya jelaskan ketiga-tiganya agar nanti di atas salah paham. Paham? Ada nanti yang berbeda dengan kamu dapatkan. Oh, ini salah, ini sesat, ini bid'ah, enggak. Baik tuh? Ya, lanjut. Sekarang kan anggaplah ini mayatnya besar. Karena kebetulan besar juga ya. Jadi tidak mungkin kan? Maka cara menyusunnya tadi seperti yang saya katakan tadi, kita lihat sebelum kita menyusun kain kafan, kita lihat ukuran kafan berapa, mayatnya besar atau kecil. Kalau besar, maka seperti yang saya katakan tadi harus diginjaikan.
Nah, dia pusat dari itu. Nah, di situ, Oh, mari. Nah, mau dulu bang. Yang lupa bang, oi. Wah praktek wah suara mana bang? Nah, setelah seperti ini, maka diikat di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena mayat nanti di lahat akan dimiringkan ke kanan. Maka kalau kamu ikat di tengah, sulit dibuka, apalagi di sebelah kanan. Jadi ikatannya di sebelah kiri. Ikat di sebelah kiri dengan ikatan kupu-kupu atau ikatan yang mudah dibuka atau ikatan boleh. 1, 2, betul, 3 di sini ya. Oh ini kan? Ya. Ini 3 di kiri mayat. 4 sini. 5 lutut. 6 di pergelangan. Terakhir di sini, di ujung kaki. Nah, ini kalau ikatan kita 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ikatan kita 5, yang hanya kita gunakan ini berarti tidak. Berarti kemudian yang ini tidak. Nah, kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 berarti yang di leher tidak. Ya, berarti yang 5 seperti ini. Kalau 7, ya. Jadi baru dikasih kain, baru diangkat. Tidak diangkat, ini kita miringkan. Nah, ini dibuka lagi. Semua tali dibuka, jangan sampai ada ketinggalan tali satu pun. Ini dibuka, ini dibuka, ini aja ya, wajah dibuka. Apa yang dibaca? Quran surat Toha ayat 55. Ingat, minha khalaqnakum lagi minha khalaqnakum dari kepala ya. Yang kedua wa fiha nu'idukum, dan ketiga di kaki baru wa fiha taratan ukhra, 3 kepala tengah kaki. Kemudian kalau 5 berarti 2 itu sekedar tambahan penyangga atau 7 berarti 4 penyangga. 2 boleh sudah. Yang intinya 3 tadi. Kalau sudah berarti sudah selesai praktek. Nanti kalau kamu punya keponakan, punya saudara, punya tetangga, punya apa namanya, ada nanti kamu mendengar kabar bahwasanya ada perempuan yang keguguran. Andaikan kegugurannya di masa kandungannya kalau kurang dari 4 bulan atau 120 hari tidak dikasih nama, langsung diperbaiki. Tapi kalau sudah 4 bulan atau 120 hari harus diselenggarakan dan dikasih nama. Kenapa? Karena sudah 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan Allah, artinya sudah menjadi anak manusia. Paham? Ketika 4 bulan itulah roh ditiupkan ke dalam tubuh, maka di sana pula diambil saksi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna sana. Jadi kita ini ditiupkan roh ke dalam jasad kita ketika 4 bulan kandungan ibu. Jadi kalau gugur ketika itu sudah menjadi anak manusia, harus disegerakan dan harus dikasih nama. Kurang dari 4 bulan tidak disegerakan, tidak dikasih nama. Baik itu.